10 saya lanjutkan yang kuliah kemarin ya. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, and they don't understand. You're all I had, you're all I had. At night when the stars light up my room, I sit by myself, talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya masuki ke summary tentang kontrol dari siklus pengeluaran, termasuk juga penerimaan pengeluaran kas ya. Nah, aktivitas kontrol di dalam expenditure cycle ini pertama itulah apa aja aktivitas kontrol yang dilakukan oleh perusahaan itu. Yang pertama adalah otorisasi transaksi. Kemudian yang kedua, aktivitas memisahkan beberapa fungsi yang nggak boleh disatukan supaya menghindari fraud dan sebagainya, ada kecurangan. Kemudian juga ada supervisi ya, supervisi yang dilakukan, artinya bagian-bagian tertentu melakukan check and recheck ya, terhadap dokumen, keabsahan dokumen sebelum dilakukan pencatatan di bagian akuntansi. Kemudian juga accounting record, bagaimana pencatatan akuntansi mengenai kualitas dokumen, cara mencatat dan sebagainya. Kemudian akses, kemudian independent verifikasi. Di verifikasi independen dilakukan di dalam transaksi berhubungan dengan pembelian ya, pembelian bahan baku, kemudian juga pengeluaran cash. Nah, kita lihat untuk purchase processing system atau aktivitas kontrol terkait dengan otorisasi transaksi lah, itu terutama inventory control. Inventory control lakukan seperti misalnya stock name ya, stock name, kemudian cek fisik barang yang lakukan stock name itu mencocokkan antara catatan fisik di gudang dengan catatan di pembukuan. Kemudian juga dalam pemisahan fungsi di dalam transaksi pembelian itu inventory control harus inventory control harus pisahkan dari pembelian dan bagian penyimpanan persediaan. Itu tidak boleh disatukan. Kemudian juga account payable subsidiary ledger yang orang memegang buku besar utang dagang akuntansi harus terpisah dari GL, general ledger. Kenapa? Kalau di AP subsidiary itu mencatat dari source dokumen bukti asli langsung ke account payable subsidiary ledger, ke masing-masing buku vendor ya atau supplier. Kemudian nanti bagian GL itu menerima data dari postingan dari jurnal. Nanti cocokkan antara hasil postingan jurnal di GL dengan hasil postingan melalui source dokumen. Apakah sesuai atau tidak? Makanya kalau disatukan itu bisa mereka melakukan rekayasa akuntansi. Kemudian supervisi itu dilakukan oleh bagian departemen penerimaan, bagian penerimaan. Penerimaan itu fungsi supervisi apa? Dia mencocokkan setiap barang yang dibeli yang diterima itu cocokkan dengan PO, purchase order kepada si supplier. Dicocokkan, kemudian juga dicocokkan apakah barang yang diterima itu sesuai dengan barang dipesan oleh perusahaan, termasuk juga unit ya, berat, kemudian juga spesifikasi barang, warna dan sebagainya. Tapi mereka tidak ngecek harga ya. Kalau sudah sesuai, mereka nanti sampaikan laporan penerimaan barang itu ke bagian akuntansi dan bagian gudang. Setelah bagian gudang terima barang itu. Jadi bagian gudang sama bagian penerimaan barang itu harus terpisah, orangnya nggak boleh sama. Gitu. Dan accounting record.
Itu record itu kontrolnya gimana? Jadi bagian account payable subsidy ledger, GL, purchase requisition file, purchase order file, dan laporan penerimaan barang. Itu sebagai dasar dalam bukti di dalam akuntansi. Jadi seperti misalnya sebelum dia catat ke ke jurnal, itu buktinya apa? Seperti laporan penerimaan barang, PO, kemudian purchase requisition file, purchase requisition permintaan pembelian dari bagian-bagian terlibat, ya. Bagian dibutuhkan, misalnya bagian produksi membutuhkan bahan baku, dia purchase requisition ke bagian pembelian. Bagian pembelian bikin PO ke supplier. Supplier nanti mengirimkan barang. Nanti diterima oleh bagi penerima nama receiving report. Nah, baru dicatat. Kalau salah satu kurang nggak bisa dicatat, ya. Misalnya PO-nya nggak ada, tapi purchase requisition ada, dan di laporan penerimaan barang ada. Itu nggak bisa dicatat oleh akuntansi, karena akuntansi tidak tahu apakah laporan penerimaan barang itu barang sesuai dengan PO tidak. Atau bisa juga purchase requisition ada, PO-nya ada, tapi laporan penerimaan barang nggak ada. Itu nggak bisa dicatat oleh bagian akuntansi. Akuntansi mencatat, dia kan posting ke GL, dan sebagian juga ada yang ke subsidy ledger, account payable. Itu pencatatan akuntansi. Nah, itu harus valid, ya, harus valid. Jadi tidak bisa misalnya bagian akuntansi itu mencatat pembelian begitu dia terima telepon dari bagian dari supplier mengatakan barang sudah dikirim, langsung dicatat, nggak bisa. Karena menunggu dulu dokumen-dokumen seperti purchase requisition, purchase order, dan laporan penerimaan barang dari bagian penerimaan. Dan nanti juga bagi akuntansi itu kalau seadanya pada saat itu dia diakui sebagai utang, ya, account payable. Account payable di kredit, debitnya lah inventory. Kalau saat dia terima, tentu saja diterima untuk billing harus ada juga billing dokumen tagihan dari supplier harus ada juga, boleh dicatat. Kalau billing nggak ada, belum bisa dicatat. Karena setelah billing masuk di bagian keuangan, nanti sampai ke akuntansi udah dicatat, ya. Catat sebagai inventory pada account payable. Nah, pada saat billing itu sudah dibayar oleh bagian keuangan, nanti sampaikan bagian akuntansi, dia akan membalik jurnalnya seperti misal account payable pada cash. Nanti dikoreksi di account subsidy ledger dia lakukan penerbitan juga. Nah, kemudian akses. Jadi ada security keamanan terhadap physical asset, ya. Kemudian ada akses terbatas untuk ke accounting record. Seperti di atas itu, seperti subsidy ledger, tidak semua orang bisa masuk ke record itu. Seperti GL nggak bisa. Jadi yang bisa itu apa? Bagian accounting. Bagian accounting itu orang tertentu juga. Misalnya bagian account payable subsidy ledger, dia nggak bisa buka GL, ya. Dan nggak bisa juga buka, dia bisa juga buka jurnal-jurnal yang terkait dengan lain. Dia ada akses terbatas. Untuk menghindari ada manipulasi accounting data, ya, data di dalam komputer itu. Yang terakhir itu ada independen verifikasi. Verifikasi dibutuhkan terkait dengan transaksi-transaksi yang terjadi terhadap pembelian barang barang dagang atau raw material, ya. Nah, seperti misalnya account payable mereconcile source dokumen. Jadi bagian utang dagang rekonsiliasi terhadap source dokumen. Source dokumen seperti apa? Seperti receiving report, purchase order, purchase requisition, sama billing tagihan dari supplier. Dan kalau seandainya sudah dibayar, ada bukti pembayaran dari bagian keuangan. Ada bukti juga kalau di bank, ada bukti dari perbankan. Nah, itu di dasar catatan seperti itu, harus ada source dokumen sebelum liability itu dicatat, recorded. Nah, GL merekonsiliasi terhadap akurasi semua proses itu. Jadi di samping dia tidak hanya menerima dokumen langsung catat, tapi dicek lagi dokumennya benar nggak, seperti misalnya nomornya, kemudian juga kaitan antara data deskripsi barang dengan di PO sama purchase requisition sama receiving report sama nggak. Kemudian juga tantangan orang berwenang nggak, dicek oleh bagian akuntansi itu sebelum dicatat. Dan ada juga bisa jadi tantangannya palsu. Jadi dia punya spesimen tanda tangan
terhadap pejabat terkait dengan pembelian barang dagang itu. Nah, itu yang terkontrol dari transaksi pembelian purchase pricing system. Nah, kalau seandainya terkait dengan transaksi pengeluaran cash itu diolah data di expenditure cycle di bagian cash disbursement system, maka pertama terkait dengan otorisasi transaksi. Jadi dilihat apakah account payable telah mengotorisasi pembayaran, ya, otorisasi pembayaran. Jadi account payable itu mengotorisasi pembayaran terkait dengan misalnya contoh mana utang dagang terjadi di tempo, jadi dia otorisasi diberikan kepada bagian keuangan untuk dibayar. Ya. Kemudian juga pemisahan fungsi, pemisahan tugas ya. Jadi yang pemisahan tugas di bagian pengeluaran cash ini supaya tidak terjadi manipulasi data atau fraud dan sebagainya, itu misalkan bagian account payable subsidy ledger dengan cash disbursement, ya, dan juga dengan GL fungsi itu terpisah. Jadi subsidy ledger, cash disbursement dan GL. Jadi cash disbursement itu adalah bagian pengeluaran cash. Dia memegang basic uang, nggak boleh dengan digabung orang dengan subsidy ledger, itu bahaya, bisa jadi nanti misalnya pembayaran fiktif ya, atau pembayaran sudah dilakukan tapi tidak mendebit akun payable dari vendor itu. Kemudian untuk supervisi pengeluaran cash tidak ada ya. Kemudian accounting record, apa dasar pencatatan akuntansi itu. Jadi seperti voucher payable file, account payable subsidy ledger, cash disbursement journal, GL, cash account. Jadi itu catatan yang dari akuntansi. Voucher payable file itu file yang terkait dengan sistem voucher, karena kalau setiap pembelian dibikin vouchernya, nanti ada voucher itu yang jatuh tempo dan belum ya. Kalau jatuh tempo nanti apakah sudah dibayar atau belum. Kalau belum jatuh tempo nanti waiting date-nya itu ditunggu sampai tanggal jatuh tempo dan disampaikan juga bagi keuangan untuk melakukan pembayaran. Kemudian account payable subsidy ledger. Jadi buku pembantu dari utang dagang. Jadi masing-masing vendor disediakan buku pembantunya, nanti reconcile dengan account general GL dari account payable. Kemudian jurnal pengeluaran cash juga harus dibuat. Itu bagi akuntansi bikin. GL cash account. Jadi ada pemegang buku besar cash. Kemudian aksesnya. Jadi untuk pengamanan yang lebih tepat ya, selama itu adalah pembatasan aset limit kepada cash, limit akses ke cash. Property over cash. Jadi pertama adalah itu pengamanan terhadap over cash. Apakah jadi pengeluaran cash yang berlebihan dan sebagainya. Kemudian juga akses yang terbatas terhadap accounting record yang di atas tadi, yang bagian accounting record. Seperti misalnya voucher payable file, tidak semua pihak bisa masuk ke akses file itu di komputer ya, ke datanya. Jadi account payable subsidy ledger juga sama, cash disbursement juga sama. Nah yang berikutnya independent verifikasi. Jadi inilah review final dengan menggunakan cash disbursement, ya, final review dengan cash disbursement. Jadi di pengeluaran cash itu adalah lakukan review terakhir terkait dengan transaksi pembelian barang sampai sampai dibayar. Jadi seluruh rekonsiliasi dilakukan oleh GL, kemudian secara periodik dilakukan rekonsiliasi bank oleh controller. Ini seperti tulis sesi kontrol ya, seperti jelaskan tadi. Seperti kemudian juga harus ditulisasi oleh bagian victory control department ya, not by purchasing agent ya. Jadi kenapa harus ditulisasi oleh bagian victory control department? Karena yang mempunyai hak untuk melakukan pembelian itu bagian victory control. Purchase agent adalah tugasnya membeli aja berdasarkan perintah dari bagian gudang ya. Kalau nggak ada purchase recruitment di bagian gudang, nggak bisa bagian pembelian langsung bikin PO aja. PO itu dasarnya adalah purchase recruitment dari bagian membutuhkan. Dalam hal ini contoh sebagai gudang ya, gudang yang mengolah bahan baku, persembahan dagang dan sebagainya. Kemudian account payable itu sering pembayaran terkait dengan bill tagihan.
bukan cash disbursement clerk. Jadi terkait dengan bill ya, pembayaran dari bill itu, misalnya contoh ada voucher-voucher jatuh tempo. Nah, sebelum ada perintah dari bagian account payable, bagian pengelolaan cash tidak bisa bayar utang jatuh tempo itu, nggak bisa lakukan pembayaran. Jadi nggak bisa misalnya, oh ini ada utang jatuh tempo nih, langsung dibayar bagian pengeluaran cash tanpa ada perintah dari bagian account payable. Jadi account payable kan melakukan kontrol terhadap voucher-voucher jatuh tempo. Nanti di situ dia bikin memo kepada bagian pengeluaran cash untuk segera ke pembayaran. Nah, tanpa itu bagian pengeluaran cash nggak bisa pembayaran. Ya. Kemudian juga yang menulis cek juga tidak bisa siapa melakukan penulisan cek ya. Nah itu menulis cek itu biasanya diisi oleh bagian pengelolaan cash, tapi otorisasi bagian pejabat berwenang. Ya. Nah kalau di dalam computer based authorization control, itu otorisasi itu bisa seotomatis ya, melalui elektronik ya. Di program desain rule itu bisa lakukan secara otomatis. Ya. Kemudian automating inventory in ADA and just in time, ya. Data interchange dan just in time. Jadi multi inventory model can lead to over purchasing or under purchasing. Jadi bisa over purchasing atau under purchasing. Ya. Nah, cash disbursement bisa juga secara otomatis mengecek hasil print dan tanda tangan. Jadi programming logic must be flawless. Ya. Automatic signing only below $1 threshold. Nah, kalau dalam secara tradisional pengfungsi itu pengfungsi ya tradisional. Itu seperti misalnya fungsi warehouse ya, itu inventory control ya, dengan pengecekan. Kemudian account payable, GL, acquisition bagian yang melakukan permintaan pembelian barang. Kemudian bagian pembelian, jadi bagian pembelian sama bagian minta barang itu beda orangnya. Kemudian purchase, return, and loan. Di bagian yang return loan, purchase, cash disbursement itu masing-masing nggak boleh disatukan oleh satu orang. Jadi warehouse boleh sama dengan inventory control ya, di gudang. Di gudang itu inventory control lain lagi. Ya. Jadi seperti misalnya account payable melakukan permintaan pembelian kepada bagian inventory control tadi ya. Jadi bagian gudang bukan minta pembelian, itu dicek oleh bagian inventory control. Itu akan pemisahan. Nah kalau ini seperti custody of the asset, bagian penyimpan barang, inventory, kemudian warehouse harus dipisah dari record keeping ya untuk aset. Jadi bagian pencatatan aset ya dilakukan oleh inventory control. Jadi dipisahin. Jadi bagian menyimpan inventory, bagian gudang itu bagian gudang bisa di bagian pencatatan. Dan bagian custody of the asset, cash itu aset cash ya. Itu lakukan cash disbursement harus dipisahkan dari pencatatan terkait dengan account payable. Maka tadi dikatakan bagian pengeluaran cash itu tidak bisa membayar voucher jatuh tempo dengan menggunakan cek tanpa ada perintah dari bagian account payable. Ya. Kemudian bagaimana pemesahan fungsi kalau secara komputerisasi? Jadi ekstensif konsolidasi oleh bagian komputer dengan melakukan tugas tradisional. Jadi beberapa tugas secara tradisional dipisahkan. Saya komputer program authorize and process purchase order. Jadi program-program yang komputer program otorisasi program komputer ya dan purchase order proses itu harus dipisahkan. Kemudian juga
komputer program autorest dan pengeluaran cek ke vendor itu dipisahkan juga, nggak boleh. Karena bahaya kan, seperti purchase order. Jadi semua barang langsung kalau dipisah, seolah semua barang dipesan oleh bagian pembelian tanpa melihat permintaan pembelian barang. Sama juga seperti bagian filterisasi di komputer program itu sama orangnya dengan memberikan cek. Nah itu semua cek dikeluarkan tanpa melihat apakah cek dikeluarkan itu sesuai dengan perintah dari account payable atau bukan. Ya, gitu. Nah supervisi di mana seperti cycle, supervisinya terkait dengan terkait dengan pentingnya peran di dalam receiving department, penerimaan barang ya, bagian penerimaan barang. Di mana inventory yang datang dan diterima oleh bagian klerek itu harus dicek ya, di supervisi. Jadi untuk meminimalkan kemungkinan aset yang diterima itu tidak sesuai dengan yang dipesan. Dan menghindari kecurian dari kecurian aset oleh pihak tertentu. Jadi misal contoh ya, misal barang dipesan 10 ya, 10 datang 9, tapi diterima juga, sehingga bagian akuntansi mencatat itu. Ya, yang satu diambil oleh bagian penerimaan itu bagian lain. Ya, itu langsung ke gudang gitu ya, diberi barang 10, tidak melalui penerimaan bagian departemen penerimaan, tapi langsung masuk ke gudang. Nah di gudang nanti langsung selesai barang 9, ya, 9 dicontoh. Nah kalau di dalam supervisi secara komputerisasi itu otomatisasi sering cenderung collapse terhadap traditional activity, ya, collapsing. Jadi permintaan lebih besar pada supervisi karena kecepatan dari komputer itu. Jadi memerlukan lebih besar supervisi. Kenapa? Karena dalam komputer supervisi inilah otomatisasi ya, jadi fleksi lebih tinggi. Kalau supervisi dilakukan berbagai aspek ya, sebagai teknologi seperti elektronik monitoring ya, monitoring elektronik dilakukan oleh terhadap transaksi yang berkait dengan pembelian barang. Dan supervisi sebabkan lebih sulit daripada operation become more sophisticated ya. Jadi employee pekerja bisa juga memerlukan advanced IT training lanjutan terkait dengan IT karena memerlukan pengetahuan utilisasi. Nah, catatan akuntansi seperti yang bagaimana akuntansi melihara catatan sebagai berikut ya. Bisa account payable, voucher payable, checks, GL, dan sri ledger. Nah, bagaimana bisa bagi komputerisasi komputer base itu bisa melakukan kontrol terhadap perubahan terkait account payable ya. Nah, mereka melakukan perubahan seperti ini jadi secara sistem di dalam ya melakukan perubahan terkait bagaimana bagian akuntansi itu bisa melakukan kontrol terhadap terhadap ini catatan akuntansi tadi itu misalnya apakah perubahan setiap row di account payable itu sudah sesuai dengan sudah utilisasi dan tepat atau belum. Proses kontrol ya, akses kontrol terkait akses inventory, cash, accounting record. Nah, bagaimana bagian computer based system itu melakukan kontrol terhadap perubahan ini, perubahan inventory, cash, accounting record. Jadi akses itu orang-orang tertentu saja yang melakukan perubahan itu. Itu verifikasi ya, seperti tadi itu verifikasi saya account payable departemen verifikasi lebih kepada work done di dalam seperti cycle, posisi requisition, posisi order, receiving report dan supplier invoice harus dicek oleh verifikasi bagian account payable. Dan GL departemen memverifikasi total kewajiban dicatat apakah sama dengan total inventory yang terima. Jadi sama. Jadi misalnya karena total terkait dengan kewajiban itu terutama terkait dengan pembelian barang. Ini misalkan gunakan inventory pada account payable itu kan sama.
Jadi account payable harus sama ada jumlah inventory. Ya. Kalau sendiri return kan dibalik lagi jumlahnya kan. Dan total penggunaan dari account payable harus sama dengan total disbursement cash. Itu juga dicek, ya, diverifikasi. Karena setiap pengurangan account payable pasti kena dibayar kan, maka harus sama dengan total disbursement cost. Bagaimana kalau disbursement itu tidak hanya melakukan pembayaran utang ya, maka dicek lagi yang khusus yang disbursement cash yang terkait dengan pembayaran utang. Ya. Tapi kalau sistem voucher kan semua pembelian itu baik tunai atau tidak kan diakui sebagai utang voucher, utang dagang dulu ya. Kemudian independent verifikasi, Oke, nanti kita lanjut ke kalau habis kita buka sesi kedua ya dari Zoom ini ya. Halo, halo. Jadi kalau habis buka sesi kedua. Ya. Iya, Pak. Kemudian independent verifikasi. Jadi ada verifikasi independen departemen untuk verifikasi transaksi pembelian ini. Dari account payable departemen memverifikasi ini sudah ada. Ya. Nah, computer based independent verifikasi ini gimana ya? Kita tadi kan sudah manual ya. Habis materinya. Jadi itu yang yang terkait dengan sisa chapter ini ya, yang berhubungan dengan purchase expenditure cycle. Terkait dengan cycle itu ada dua, purchase pembelian barang dan cash disbursement ya, pembelian cash ya. Itu tinggal 8 menit lagi ya sebentar ya. Tidak tahu kenapa nggak bisa bukanya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Sebelum masuk ke sesi kedua, presentasi dari kelompok 9 ya, karena di kuliah 10 di kelompok 9 nanti. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya mau nanya ya. Satu berapa orang? Oke, Erika Tasari ada pertanyaan nggak? Erika Tasari? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ada pertanyaan? Masih belum, Pak. Masih belum ya? Iya, masih belum, Pak. Nanti kalau udah ada saya kasih tahu. Oh ya. Kemudian Karen Darmawan, ada pertanyaan? Pak. Diana, ini karena buka video semua. Coba buka sebentar video semua. Diana Sinta ada? Ada, Pak. Ada, Pak, hadir. Coba buka video sebentar aja. Buka videonya. Jennifer, saya mau cek absen ya. Jennifer.
Ada Pak, ada. Jennifer mana? Ada, buka video sebentar. Erika Septisyari. Erika Septisyari ada. Kemudian Diana Sinta. Diana Sinta. Ada Pak. Kemudian Cynthia Tatang. Cynthia Tatang. Ada Pak. Ada. Ada ya. Kemudian Faren yang presentasi tadi. Oh, ini presentasi habis ini. Faren ada? Faren? Faren? Faren ya? Faren mana? Faren nggak, suara nggak kedengar gimana nih? Presentasi itu gimana nih? Karen mah Karen? Karen? Ya Pak. Oh ya. Oh Karen ya. Kemudian Faren nggak, kita belum keluar, nggak bisa keluar suaranya. Faren, atau nggak bisa ya? Faren? Lagi dicoba sama dia, Pak. Oh gitu. Nanti Diana Sinta, ada nggak Diana Sinta? Ada, Sinta. Pak. Sinta. Diana Sinta mana? Diana Sinta? Saya, Pak. Oh ya. Kemudian Vincent mana? Vincent? Ada Pak, ada. Buka videonya, Vincent. Halo Vincent. Yang belum mandi lagi itu. Masih pakai sarung. Apa Pak? Buka videomu. Buka videonya. Dibuka. Coba nggak pakai baju lagi. Belum mandi, nggak pakai baju, udah hutan. Udah masuk ke kuliah harus pakai baju sopan ya. Kalau mana? Udah mandi belum? Udah mandi belum? Belum. Bukan belum mandi, aduh, udah hutan. Kemudian Erika Septisyari mana? Erika Septisyari, tutup lagi nih. Dia Meta Mariati. Dia, oke. Win Ying mana? Ada, Pak. Mana Win Ying? Oh, oke. Kemudian Vincentia Fania. Pak. Oh ya. Kemudian Francisca. Ada Pak. Ada ya. Kemudian Cindy Francisca. Ada Pak. Cindy Francisca mana? Cindy. Mana Cindy ini? Ada Pak. Oh ya. Kemudian Jen Gabriel. Hadir Pak. Jen Gabriel mana? Hadir Pak. Mana orangnya? Hadir Pak. Orangnya mana? Jen Gabriel. Nggak ada orangnya nih. Coba aja kita. Hah? Ada Pak. Hadir Pak. Oh ini ya. Hadir. Kemudian Tiffany Wijaya. Mana? Oh ini. Tiffany Wijaya mana tadi? Oh ini ya. Kemudian Brian. Hadir Pak. Orangnya mana? Coba buka itunya. Jendela buka. Dibuka jendela Bray. Ayo buka dong. Belum mandi Pak. Waduh, kacau. Masya Allah. Kamu tuh sebelum jam 7 mandi dulu dong. Aduh. Makanya saya sidak nih, jangan tutup nih. Orang belum mandi, nggak pakai baju, kepala gagal gitu. Pakai baju Pak. Jesselyn. Iya Pak, ada Pak. Ayo dilihat wajahnya. Kamera saya nggak bisa. Apa? Kamera saya nggak bisa. Kalah pura rusak aja tuh kayak kamu. Ih, beneran. Hah? Rusak. Atau kamu rusakin kali. Kamu rusakin kameranya sengaja. Enggak. Lu pakai HP atau pakai laptop? PC. Iya, di sini ya Pak. Pakai PC atau pakai HP? Enggak, nih pakai iPad. Cuma nggak bisa. Oh, iPad ganti aja iPadnya. Kalau ganti orangnya. Ya. Ganti iPad, udah pakai iPad tapi nggak itu lagi itu. Dawson, Hadir, Pak. mana orangnya? Yang mandi. Laptop saya gak ada kameranya, Pak.
Masa nggak ada kamera laptopmu? Kalau jadul nggak mungkin lah. Kalau laptop baru pasti ada kameranya. Ada kameranya, Pak. Apa? Laptop saya tak ada kameranya. Laptop apaan tuh? Laptop berapa diproduksi itu? Semua laptop baru pasti. Kalau laptop 5 tahun terakhir pasti pakai kamera semua. Itu tak, Pak, tak ada kameranya, Pak. Saya foto nih, Pak. Apa? Pak, saya foto kasih Bapak nih, Pak. Tak ada kameranya. Tahun berapa laptopnya? Keluaran tahun berapa? Keluaran tahun berapa? Keluaran tahun berapa? 18, Pak. Hah? 18. 18 masa nggak ada kamera? Masa laptop? Tak ada, Pak. Betul, Pak. Itu laptop apa? Laptop murahan? Laptop nggak ada kamera. Jadi laptop nggak pernah saya tanya kamera. Itu ada kamera aja. Oke, kepada peserta kelas, waktunya masih ada 1,5 menit lagi. Saya mau sampaikan bahwasanya kita ada 3 kali kuliah lagi ya. Tapi karena berhubungan kita tanggal 20 Mei harus nilai masuk, maka nanti untuk kuliah kuliah tanggal 5 Mei itu masih kuliah seperti biasa. Tanggal 12 Mei masih kuliah seperti biasa. Nah, tanggal 12 Mei itu pasal kita ada KP jam 6:30 malam ya. Halo? 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 Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. KP 6:30 malam sampai jam jam 6:30, 8 sampai jam 9 ya, sampai 9, 1,5 jam. Kemudian nanti ujian itu adalah tanggal berapa? Ujiannya tanggal 15 ya, 15 Mei. Ujian UTS tanggal 15 Mei. 15 Mei mungkin jam 4 aja ya, Jumat itu ya. Halo? Oke, Pak. Jam 4. Iya, Pak. Ujiannya melalui Google Classroom ya, Google Classroom. Nanti saya upload di Google Classroom di Classworks itu. Saya masukkan soalnya jam 4 kurang 1/4, nanti dikumpulkan jam 6:30 ya. Oke, terima kasih tadi presentasi kelompok 9 ya, bagus ya presentasinya. Itu ke saudara Feren, Elvia, kemudian saudara Diana Sinta, dan Wining, bagus sekali presentasinya. Jadi untuk kuliah ke Selasa depan, tanggal 5 Mei, itu kepada kelompok 10, saudara Priana ya, saudara Priana, kemudian saudara Karen Darmawan ya, ketua kelas. Saudara Karen ada? Halo? Halo saudara Karen? Karen ada nggak? Belum masuk ya Pak, belum masuk. Belum masuk ya? Belum. Dawson masuk? Dawson? Belum ada juga kayaknya. Belum masuk ya? Kalau saudara Friana? Belum masuk juga? Friana? Belum Pak, belum. Belum masuk. Jadi saya nanti sampaikannya ke mereka ya. Jadi tanggal 5 Mei Selasa depan kita masih ada presentasi kelompok 10, saudara Friana, Karen, Darmawan, Dawson, Rival. Jadi saudara nanti bikin tugas sudah divideokan, saya presentasi di materi yang chapter 6 ya, chapter 6 kan. Tadi kan chapter 5. Chapter 5 buku James Hall. Nanti presentasi, ganti-ganti presentasinya kayak tadi lah. Kemudian nanti saya jelaskan setelah itu. Nah, kemudian nanti tanggal 12 Mei itu ada 2 kelompok yang presentasi. Yang pertama yang Selasa pagi jam 7.30 itu kelompok 11. Itu saudara Jesselyn. Jesselyn ada? Jesselyn. Halo? Jesselyn? Iya, Nah, ada. Selasa tanggal 12 Mei-nya. Kemudian Marcelino. Marcelino ada? Enggak. Nggak ada. Vincent? Vincent itu Ada dong. Ada ya. Vincent ada terus ya. Bagus ya.
Nanti sudah Ya presentasi dong. tanggal 12 Mei itu jam 7.30 ya. Nah, kemudian Pak. Selasa malamnya jam 18.30 WIB, karena siang saya ada tugas, saya nggak mungkin bisa, saya sudah rapat online juga, jadi tiap hari rapat online pusing juga saya. Jadi makanya hanya bisa jam 18.30. Itu kelompok 12. Ya, namanya Vincentia mana? Vincentia. Ada Vincentia. Pak. Ada Vincentia. Valensiska? Ada, Pak. Ada, bagus. Tiffany Wijaya? Ada, Pak. Ada ya. Jadi sudah presentasi jam 18.30. Tanggal 12 Mei, ingat ya, jangan lupa ya. Jangan lupa. Iya, Pak. Nanti saya saya kasih tugas di Google Classroom, nanti sudah upload di Google Classroom itu di bagian classwork-nya. Itu tugas bikin video ya. Kayak tadi itu. Di video. Ya, Pak. Kayak tadi ya, di videonya materi sudah ada sesuai dengan RPS yang saya kasihkan di Google Classroom, ada RPS ya. Di video. Kemudian nanti itu habis itu tanggal 15 Mei Jumatnya kita UTS. UTS jam 16 ada kan, nggak ada bentrok lain kan UTS ya, UAS ya. Jam di tanggal 15 Mei catat ya. 15 Mei jam 16 sampai jam 18 ya. Oke ya. Jadi soalnya saput jam 4 kurang 15 menit ya. Kemudian nanti dikumpulkan jam 6.30 menit ya. Bisa kasih waktu untuk menguploadnya. Ada waktu upload. Jadi sebelum 15 menit sebelum jam itu saya upload soalnya. Nanti jam 6.30 saudara upload. Lewat itu nggak saya terima lagi ya. Apapun alasannya. Bukan jam 7 Pak uploadnya. Apa? Bukan jam 7 uploadnya. 1 jam, janganlah setengah jam kasih waktu. Setengah jam lah si waktunya. Karena mulai juga saya majuin juga jam 15 menit sebelumnya. Ya, jadi waktu sebenarnya 2 jam 45 menit sebenarnya waktunya seberikan ya. Atau Tanggung Pak biar 3 jam. oh itu, jadi jam 7 aja. Jam 7 uploadnya. Ya. Gimana yang lain? Lalu gimana jam 7? Iya, Pak. Nah, Iya, atau Pak, jam 7. jam setengah 6 aja. Iya, Pak, jam 7, Waduh. Pak. Oh, jam 7. 7 lah Pak, setengah 6 mana bisa. Jam 7, Pak. Selain yang lain diam aja. Saya pikir nggak mau cepat lama-lambat. Saya pengen cepat aja masuk, Pak. Apa cepat-cepat Jam aja. 7, Pak. Jam 7 ya. Jadi mulai Ya. jam, Iya, Iya, Pak, jam Pak. 7. soalnya saya upload jam 4 kurang seperempat. Sudah mulai ujiannya jam 4. Terserah saya jawab dulu, terserah ya. Nah, kemudian nanti tanggal 20 Mei pengamat ini harus masuk. Jadi saya harus masuk tuh ya. Tanggal 12 Mei. Tanggal berapa 20 Mei soal nilai harus masuk. UTS nanti saya umumkan sebelum tanggal itu UTS-nya. Karena UTS-nya harus baca juga nih. Jadi mudah-mudahan Indonesia bagus-bagus semua ya. Ya. Jadi ujian seperti biasa kumpulnya jam 7 kan Pak? Jam 7 kumpulnya, jam 7 malam ya. Ingat jam Oke, makasih Pak. Jam 4 kurang seperempat sampai jam 7 malam. Tanggal 15 Mei Jumat ya. Iya, Ya. Pak. Ya, Jumat. Jadi karena tanggal 20 Mei terlambat dia masuk, nggak mungkin ujiannya hari Seninnya. Nggak keburu sama Melisa. Saya periksa Sabtu Minggu tuh ya. Sabtu Minggu. Ya, oke. Itu ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan lain nggak? Ya. Ada pertanyaan? Halo? Coba sekarang. Nggak ada, Pak. Pak. Coba buka video dulu semua. Buka video. Saya pengen lihat wajahnya ya. Buka videonya. Saat terakhir kali ini, hari ini ya. Buka videonya. Nih, yang si Jen, si Indonesia, Feren, Giovanna, Vincent, buka dulu, jangan tutup dulu. Vincent mana? Vincent Pak lagi buka. nggak ada itu, ada nih. Jocelyn. Halo, Vincent mana lagi? Vincent tutup lagi. Buka dulu buka dulu. Harus lama bukanya Pak. Nah, Diana Sinta, ayo. Sinta. Sinta, kita ada masuk nih. Diana Sinta. Win Ying yang presentasi tadi ya, Win Ying, Iya, Pak. kemudian Diana, Jocelyn, Feren, Jennifer, Faren yang presentasi tadi, Faren. Ah ini bagus ya, bagus presentasinya itu. Valencia, kemudian Faren tutup lagi nih, Faren mana? Faren, Gabriel mana? Gabriel. Karen udah masuk Pak. Oh,
Oh ini masuk Gabriel. Ada yang baru masuk ini ya. Kemudian Brian mana? Iya, Mana Pak. videonya berikan. Dibuka Masih video belum ya. mandi, Pak. Hah? Lagi mandi aja, buka video lagi mandi itu aja biar tahu. Enggak, masih belum mandi. Oh, belum mandi. Apa buka aja. Buka aja video apa? Ntar aja, Pak. Ntar siang. Itu apa biar ketahuan kamu belum mandi kayak apa orangnya. Besok sebelum Nggak mau, Pak. Malu-maluin aja. Iya, malu-maluin aja. Besok sebelum kuliah mandi dulu ya, wajib mandi ya. Iya, nanti, Pak. Kalau nggak mandi bisa masuk di video ini ya. aja, Pak. Mandinya apa enggak, Pak? Kalau nggak dimandiin sekalian aja kalian tuh. Mau Waduh. dimandiin pakai online. Dimandiin pakai online bisa kok, ya. Di tombolnya pencet sini, Erik keluar di situ ya. Wanda Rika mana? Wanda Rika mana? Wanda nih laki itu perempuan nih? Perempuan ya. Cewek, Pak. Oke. Cewek, Pak. Ada lagi mau masuk? Ada yang masuk nggak? Ada lagi ya? Ada lagi mau masuk ya? Oke, harusnya jumlah suara berapa? 27 harusnya. 25 ya. Yang masuk nya 20 mungkin pas mati tadi langsung pergi aja mungkin. Udah kesal kali ya. Kalau Zoom hanya 40 menit ya. Saya nggak tahu di Untaro punya itu nggak punya video call yang dari sistemnya nggak bisa buka. Ada, Pak. Ada, namanya Microsoft. Pakai Teams, Pak. Pakai Apa? Microsoft. Microsoft Meeting. Iya, Teams. Oke, Teams ya. Tapi saya pakai itu ya, pakai apa? Lintar ya, Lintar. Iya, pakai Lintar, pakai Jadi email masuk- Lintar masuknya. Jadi masuk Lintar melalui apa? Absen saudara itu, absen di Lintar. Maksudnya gimana cara? Bukan, jadi nanti kalau kita di kelas-kelas lain dosennya yang bikin roomnya, habis itu nanti kita langsung udah masuk kalau kita udah ada email iya. Lintarnya. Iya. Nanti saya coba pelajari dulu tim itu. Karena di kampus lain mereka punya di sistemnya juga itu. Ada pakai Jitsi, ada pakai tim ya. Oh ya, ada pakai Google Meet ya. Oh ya deh, nanti coba di report juga nih 40 menit terputus, kita mahasiswa langsung hilang semua, kumpulin lagi, terputus lagi, hilang lagi, putus lagi, hilang lagi. Tiga report mah. Jadi ingat ya pengumuman saya tadi seulang lagi ya, ini udah banyak datang nih ya. Jadi tanggal 5 Mei itu kelompok kelompok 10 ya. 10. Feriana udah datang tadi nggak datang? Feriana udah ada ya? Itu saudara Karen udah masuk Karen. Udah Udah, Pak. telepon ya. Kemudian hari tanggal 12 Mei itu Jesselyn, Marcelino, Vincent presentasi tanggal 12 Mei jam 7.30. Kemudian hari Selasa itu Iya. juga jam 12 Mei, tanggal 12 Mei itu jam 6.30 presentasi. Kita kuliah ke terakhir, kuliah ke 13 itu. 13 ya. Kuliah 13, kelompok 12 yang presentasi, Vincent sama Valencia, Siska, Tiffany. Kemudian habis itu kuliah terakhir, nanti ada kasih kisi-kisi sedikit ya. Nanti tanggal 15 Mei kita UTS, Jumatnya ya. Jumatnya UTS jam 16.00 sampai jam 18.00. Nanti videonya itu ditutup jam pakai Google Classroom ya. Ditutup jam 7 ya, jam 7 tutup. Lewat jam 7 nggak terima lagi upload jawabannya. Dan jawaban boleh sama ya, jangan sama jawabannya. Jangan nyontek ya. Jawab padanya. Udah mulai dibuka nanti jam 16 kurang 15 menit. Jadi jam berapa tuh? Jam 3.45 udah dibuka soalnya. Jadi saudara kalau mau jawab lebih dulu nggak apa-apa. Kalau jawab pas jam 4 juga boleh. Jawab jam 5 juga boleh, terserah saudara. Mau masuk jam 7 juga boleh. Asal masuk jam 6 juga boleh. Asal jam 7 soalnya saya terima. Atau nggak masuk juga nggak apa-apa ya. Nggak masuk nggak apa-apa, ngikut ujian juga nggak apa-apa. Tapi kalau ujian pasti nggak lulus ya. Ya, ujian pasti nggak lulus. Jadi kalau ujian soalnya lengkap, jawaban lengkap, insya Allah lulus sudah. Ya. Bagi sudah bikin tugas, sudah presentasi, misalnya effortnya udah cukup lah ya untuk mata kuliah ini. Jadi demikian sampaikan kuliah hari ini, sampai ketemu Selasa depan jam 7.30. Saya harapkan hadir semua ya. Dan sebelum kuliah harus mandi dulu, baru masuk ke Zoom ya. Mandi dulu, kalau perlu perempuan ke salon dulu lah, biar cantik tuh. Yang perempuan, yang laki gunting rambut dulu, ya. Nggak boleh, Pak. Apa? Kan corona apa nggak bisa keluar. Gunting rambut sendiri aja. Distancing, Pak. Salon sendiri, ya. Oh, Ya, yang laki juga sama. Harus level mandi dulu. Mas sendiri. Ya, harus pakai baju sopan ya, jangan sampai pakai baju kaos, pakai kaos oblong.
nggak pakai baju, jangan ya. Baju yang sopan masuknya. Kalau enggak jangan Cuci masuk dulu dulu aja. ya. Terus kalau HP-nya, kalau laptopnya nggak ada nggak ada kameranya, beli dulu kameranya, ya. Oke, demikian sampaikan selamat aktivitas hari ini dengan ucapkan alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sampai ketemu selasa depan ya. Oke, silakan sudah boleh keluar dari Zoom ini ya, silakan. Ya. Iya Pak, terima kasih. Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Ya. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak.